Pada kesempatan yang baik ini, saya minta Pak Yusri jadi presiden. Bapak jadi presiden, saya jadi wartawannya. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Presiden, media apa yang paling menyebalkan? Yang Bapak sering jengkel, yang Bapak sering gitu. Kalau jawab belak-belakan Pak Presiden. media abal-abal. Media abal-abal. Enggak ada di lingkungan istana, enggak ada media abal-abal, enggak ada. Medianya resmi semuanya. Tapi banyak yang menyebalkan. Sampaikan apa adanya. Yang mana Pak? Entah TV, entah online, entah media cetak. Yang mana? Bapak kan tiap hari diwawancarai di depan istana. Baik. Bapak kan apa? Wartawannya siapa-siapa, yang tanyanya itu terus siapa? Yang paling hafal semuanya? itu yang menyebalkan tuh rakyat merdeka. Pak Presiden ini belak-belakan seperti perasaan saya. Sama persis. Mungkin sekitar 5 tahun belakangan, kita sering mendengar berbagai analisa bahwa media mainstream, bahwa media massa akan terus digeser oleh media-media sosial, oleh media-media baru. Media massa, pers yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, dianggap akan sulit bersaing dengan media sosial dan digital. Tapi saya percaya bahwa di era lompatan-lompatan kemajuan teknologi, di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformasi, justru pers makin diperlukan. Makin diperlukan. Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran. Pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta-fakta. Pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Pers makin diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat, semakin efisien, yang sekarang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang berbasis pada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data. Menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui, yang harus segera kita pahami jika kita tidak ingin ditinggalkan. Sekali lagi, pers diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru. Tapi saya sering ingat, kalau pas dicegat doorstop 80-90 wartawan. Pertanyaannya tidak satu, banyak sekali. Dan pertanyaannya sulit-sulit semuanya. Karena ditembak langsung pada saat yang kita sering tidak siap. Oleh sebab itu pada Hari Pers Nasional pagi hari ini, saya minta satu saja wartawan maju ke depan. Nama Muhammad Yusri Nur Raja Agam. Muhammad Yusri Nur Raja Agam. Waduh, ada rajanya juga ini. Wartawan di Surabaya. Wartawan di Surabaya. Baru 40 tahun. 40 tahun wartawan di Surabaya. Ya. Berarti anak buahnya Pak Dekarwo. Ini, sekarang panggilannya Pak Yusri. Pak Yusri, ini. Saya itu sering ya,
didadak wartawan, ditanyakan dan kita belum siap. Sering kita nggak siap. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta Pak Yusri jadi presiden. Saya yang jadi wartawan, nanti saya tanya gantian, mumpung pas hari pers. Bapak jadi presiden, saya jadi wartawannya. Baik, Bapak, saudara wartawan. Sudah bagus. Apa yang mau ditanyakan? Saya nggak berani itu, apa dengan wartawan seperti itu, apa yang ingin ditanyakan. Kelihatan yakin sekali ya. Ini jadi presiden bagus nih Pak Yusri. Gini, Bapak kan punya menteri ya, 34. Menteri mana yang menurut Bapak anggap paling penting? Sebenarnya semua penting, tapi yang paling penting Ini politis banget ya Pak. menteri yang bisa membuat presidennya nyaman. Berarti menteri yang Bapak anggap paling penting yang mana? Menteri apa gitu aja, to the point aja Pak. Bapak jangan muter-muter gitu. Baik, Bapak tadi muter-muter terus, saya belum bisa nulis, belum bisa nangkep. baik, menteri yang mengurusi wartawan, Pak. Berarti yang Bapak anggap penting menteri, Yang mengurusi wartawan. menteri apa itu? Kalau sekarang namanya Kominfo. Menteri Kominfo. Kominfo. Ya. Bapak anggap paling penting. Penting, Pak. Kenapa? Supaya informasi disampaikan mulai dari kota sampai ke desa maupun dari desa balik sampai ke tengah kota. Semua menerima informasi dan komunikasi. Politis enggak ini? Politis ya? Termasuk informasi politik. Ini belak-belakan saja. Saya sering sekali kadang sebal, kadang-kadang jengkel gitu ya. Pertanyaan di awal tuh enak-enak itu. Tapi begitu sampai ke tengah ditanya yang sulit-sulit. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Presiden. Media apa yang paling menyebalkan? Yang Bapak sering jengkel, yang Bapak sering gitu. Kalau Jawab belak-belakan Pak Presiden. media abal-abal. Media abal-abal. Enggak ada di lingkungan istana, enggak ada media abal-abal, enggak ada. Medianya resmi semuanya. Tapi banyak yang menyebalkan. Sampaikan apa adanya. Yang mana Pak? Entah TV, entah online, entah media cetak. Yang mana? Bapak kan tiap hari diwawancarai di depan istana. Baik. Bapak kan apa? Wartawannya siapa-siapa, yang tanyanya itu terus siapa? Yang Apa paling hafal semuanya? itu yang menyebalkan tuh rakyat merdeka. Pak Presiden ini belak-belakan seperti perasaan saya. Sama persis. Kenapa Pak Presiden? Kenapa? Kenapa rakyat merdeka? Ya kalau rakyatnya merdeka, pemimpinnya itu kan susah. Pemimpinnya susah maksudnya gimana? Terlalu merdeka, semua apa aja dianggap merdeka. Padahal ada aturan kemerdekaan itu sendiri, aturan merdeka itu ada. Ya, terima kasih Pak Yusri. Saya ambil alih lagi presidennya saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keterus terangan ini saya beri sepeda 1.